Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengkritik keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Selasa 17 Oktober 2023. Menurutnya, keputusan MK tersebut merupakan rekayasa dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia menilai Jokowi mencoreng moral demokrasi Indonesia. Terlebih, ia juga menduga bahwa Jokowi telah mengintervensi partai, cawe-cawe koalisi, dan lain sebagainya. Terserah Anda mau percaya apa enggak gitu. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang gitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Okay. Jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetup oleh apa namanya, oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan. Kan gampang aja kan, ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini. Dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara. Ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold 0% yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil dua orang mahasiswa dari Universitas Surakarta kan, itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya siapa yang menyodorkan dua mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar, bahwa berarti ada semacam desain yang lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau di media sosial nggak usah satu waktu, Bung Rocky, udah bisa dibongkar sekarang oleh media sosial gitu, disebutkan ini anaknya siapa dan bapaknya ini ya, hubungannya dengan Pak Jokowi seperti apa, di media sosial udah muncul seperti itu. Ya, itu media sosial memang mencium itu, tetapi kepastian ini kan harus diterangkan secara akademis tuh. Yes. Secara akademis artinya jalan pikirannya mesti jelas bahwa memang yang kita sebut sebagai elected autocracy. Jadi mereka yang dipilih sebetulnya dipilih untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi itu intinya kan. Jadi satu waktu sebetulnya kalau kita hitung-hitung betapa banyak perbuatan Pak Jokowi, mulai dengan intervensi pada partai, cawe-cawe, koalisi segala macam, itu kan sudah masuk dalam kategori apa istilahnya itu, perbuatan tercelah oleh presiden kan. Dan sebetulnya pintu impeachment di situ kan. Kalau di negara beradab ini tercela betul presiden menyelenggarakan kekuasaan dengan backup seolah-olah hukum, tapi itu ada rekayasa. Jadi kalau misalnya PDIP atau partai-partai yang merasa tersinggung dengan kegiatan Pak Jokowi, ya mau aja proses impeachment. Ini bukan kita komporin, tetapi perilaku presiden sudah tercelah, itu intinya tuh. Dan coba kita survei aja supaya membuktikan tercelah apa tidak tuh. Jangan survei di DPR, itu susah. Bikin saja survei, apakah presiden melakukan perbuatan tercelah dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu menganggap ini tercela itu, karena tidak ada satupun orang yang paham tentang demokrasi dan etika politik menganggap bahwa ini perbuatan baik dari seorang presiden. Apalagi setelah wawancara, maksudnya presiden doorstop kemarin dari luar bilang, iya saya mengerti tapi itu tidak baik buat demokrasi itu. Ini dia sodorkan itu sebagai yaitu keputusan yang tidak bisa saya intervensi itu. Padahal di luar kepala kita tahu betapa banyak hal yang diintervensi Pak Jokowi. Mulai dari apa namanya itu, mengancam Erlangga, ditaruh di sini dipindahin lagi. Kan itu Golkar diobok-obok, tuh P3, segala semua partai diobok-obok Pak Jokowi. Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya.
Ya, Dan kita mesti jujur mengatakan bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.